Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuniar Fadila dengan NIM 6670210001. Di sini saya akan menganalisa perilaku bencana alam, yaitu banjir dengan longsor di dua negara, yaitu Indonesia dengan Tajikistan. Tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah politik lingkungan. Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di Kepulauan Asia Tenggara dan dilintasi oleh garis khatulistiwa dan daratan di antara benua Asia dengan Oseania, serta dikenal sebagai negara lintas benua, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Negara Indonesia juga merupakan negara terluas ke-14 serta negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia dan menjadi negara yang berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Bentuk pemerintahan negara Indonesia ini yaitu republik, serta Indonesia juga memiliki sejarah dengan banyaknya dipengaruhi oleh bangsa-bangsa pendatang atau penjajah, serta kepulauan Indonesia juga menjadi wilayah perdagangan penting pada sejak abad ke-7 pada saat berdirinya Sriwijaya, kerajaan yang bercorak Hindu dengan Buddha ini yang berpusat di Palembang. Indonesia juga merupakan anggota dari PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, terus menjadi anggota ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, terus menjadi Gerakan Non-Blok atau yang disingkat dengan GNB, terus Konferensi Asia Afrika KAA, terus menjadi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEX, serta menjadi Organisasi Kerjasama Islam OKI, dan menjadi WTO atau yang kita sebut dengan Organisasi Perdagangan Dunia, serta G20, dan menjadi anggota OECD. Oke, selanjutnya yaitu Tajikistan. Tajikistan ini merupakan sebuah negara yang berada di Asia Tengah dan juga merupakan anggota dari Uni Soviet. Tajikistan juga memiliki kurang lebih 10 juta jiwa atau penduduk, serta mayoritas penduduk di negara Tajikistan ini sama dengan negara Indonesia, yaitu mayoritas yang beragama Islam, dan sistem pemerintahannya pun sama, yaitu republik. Indonesia merupakan negara berkembang yang rentan terhadap bencana alam, yaitu terutama pada banjir. Banjir banyak sekali yang disebabkan oleh manusia karena kurangnya kepedulian terhadap menjaga lingkungan. Lalu ada juga kegiatan manusia dalam membangun gedung atau fasilitas lainnya tanpa memperhitungkan area lahan terbuka untuk mengakibatkan area resapan air hujan yang semakin berkurang. Ada juga penyebab lainnya, yaitu pembuangan sampah di aliran badan air sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan luapan air. Nah, bagi Indonesia, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi terutama pada saat musim hujan. Banjir bandang pun terjadi, contohnya di Bukit Saliwang yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa ini menewaskan sekitar 200 orang dan menghancurkan 400 bangunan yang diperkirakan akibat dari degradasi atau rusaknya lingkungan hidup akibat alih guna konversi lahan atau penebangan liar atau adanya pembangunan proyek. Bagi Indonesia, banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi, yaitu terutama pada saat musim hujan. Banjir bandang yang terjadi contohnya di Bukit Selawang, Bahorok,
yaitu yang terjadi di Sumatera Utara, menewaskan sekitar 200 orang dan menghancurkan 400 bangunan yang diperkirakan akibat degradasi atau rusaknya lingkungan hidup akibat alih guna, konversi lahan atau penebangan liar, dan pembangunan proyek-proyek di Ladia Galaksa. Di wilayah perkotaan, ruang terbuka hijau dan taman kota luasnya masih banyak yang di bawah luas yang ideal untuk sebuah kota. Kini yang semakin berkurangnya terdesak oleh permukiman maupun penggunaan lainnya, seperti pembangunan proyek yang dianggap mampu memberikan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Dan di Tajikistan, aktivitas manusia ini menjadi pendorong utama pada perubahan iklim, terutama akibat dari pembakaran bahan fosil seperti batu bara, sehingga Tajikistan ini mengalami banjir besar dan tanah longsor. Peristiwa tersebut ini berdampak pada beberapa wilayah yang mengakibatkan beberapa jalan diblok atau ditutup, serta mengakibatkan 11 orang tewas secara tragis akibat tanah longsor dan puing-puing banjir yang mengubur sekitar 15 kendaraan. Cukup sekian, terima kasih.